Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kali ini pertemuan ke-13 kita membahas tentang kebijakan pemulihan ekonomi pasca krisis. Nah, kebijakan pemulihan ekonomi pasca krisis ini adalah kebijakan pemulihan ekonomi yang merupakan serangkaian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setelah terjadinya krisis. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Eh, Lalu ada latar belakang ekonomi pasca krisis. Nah, pertama itu adalah resesi global, di mana krisis ekonomi global ini berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran. Lalu kedua ini adanya pandemi COVID-19, di mana juga ini memperburuk kondisi ekonomi dengan gangguan rantai pasokan dan penutupan usaha dan penurunan konsumsi. Lalu ada ketidakpastian global, di mana ketegangan geopolitik, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga global menambah ketidakpastian dan resiko terhadap ekonomi Indonesia. Lalu ada dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat, di mana peningkatan pengangguran ini merupakan krisis ekonomi yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Lalu adanya kemiskinan dan ketimpangan. Ini juga peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Lalu ada penurunan daya beli, di mana daya beli masyarakat ini menurun dan membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu ada beban hidup yang berat, di mana masyarakat menghadapi beban hidup yang berat, terutama kelompok yang rentan. Nah, lalu ada tujuan pemulihan ekonomi pasca krisis, di mana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu ada pemulihan ekonomi yang bertujuan untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi di level pra-krisis. Nah, selanjutnya ini menciptakan lapangan kerja, di mana pemulihan ekonomi itu sendiri harus menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan kerja. Lalu tujuan ini juga penting untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada strategi pemulihan ekonomi nasional. Nah, pertama itu adalah peningkatan daya beli masyarakat. Jadi, pemerintah itu perlu melakukan intervensi fiskal dan moneter untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan cara adanya program bantuan sosial, subsidi harga barang, kebutuhan pokok, lalu ada peningkatan upah dan gaji. Nah, lalu apalagi stimulus ekonomi, di mana pemerintah juga memberikan stimulasi ekonomi untuk mendorong investasi dan konsumsi. Lalu ada tax holiday, fasilitas kredit, subsidi bunga, seperti itu. Dan lalu ada pemulihan sektor usaha, di mana pemerintah perlu fokus juga pada pemulihan sektor usaha yang terkena dampak krisis. Nah, dengan cara merekomendasikan program revitalisasi, lalu meningkatkan akses permodalan, pengembangan sumber daya manusia. Dan terakhir itu adalah reformasi struktural, di mana pemerintah juga perlu melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi, di mana ini untuk meningkatkan infrastruktur, diregulasi, dan birokratisasi dan reformasi birokrasi. Nah, ada pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, di mana peningkatan akses modal ini pemerintah perlu menyediakan program kredit yang mudah diakses dan suku bunga rendah untuk membantu UMKM mendapatkan modal. Lalu ada program pelatihan dan pendampingan di mana meningkatkan kapasitas dan keterampilan wirausaha UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan bisnis. Terus ada promosi dan pemasaran. Ini juga meningkatkan daya saing UMKM dengan membantu mereka mengakses platform digital untuk promosi dan pemasaran produk. Lalu, kemudahan izin dan perizinan untuk mempermudah proses perizinan dan regulasi bagi UMKM agar mereka dapat fokus mengembangkan bisnis. Nah, dukungan pemerintah terhadap UMKM. Jadi pemerintah punya peran penting ya dalam mendukung pemulihan UMKM. Pertama itu
berupa bantuan langsung tunai untuk UMKM, lalu ada pengembangan program pelatihan dan pendampingan, lalu ada subsidi bunga kredit untuk modal kerja UMKM, lalu juga ada peningkatan akses terhadap pasar dan digitalisasi. Nah, ini dilakukan ini untuk meningkatkan kemampuan UMKM itu sendiri dalam membantu mereka bangkit kembali dari pasca krisis tadi. Nah, investasi dan inovasi untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi apa itu investasi? Itu faktor yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada inovasi yang juga penting untuk menciptakan produk dan layanan baru dalam meningkatkan efisiensi dan mendorong daya saing. Lalu ada dukungan pemerintah. Itu juga diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong inovasi. Lalu ada perbaikan infrastruktur ekonomi. Nah, eee, infrastruktur ekonomi itu yang kuat itu juga penting kan, karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, perbaikan infrastruktur itu dia mencakup aspek jalan, terus pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, dan infrastruktur digital. Nah, yang kita tahu juga saat ini juga sedang eh, kita pembaruan infrastruktur semua kan, sarana prasarana, transportasi, dan jalan, seperti itu. Perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transportasi, dan mempermudah akses ke pasar. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi, apa itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal itu melibatkan penggunaan pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi. Nah, ini juga termasuk pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman. Lalu, apalagi pemerintah itu juga dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi atau menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kalau dari segi kebijakan moneternya itu apa? Jadi kebijakan moneternya itu menggunakan alat-alat Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga. Nah, inilah termaksud operasi pasar terbuka. Jadi suku bunga dan rasio biru wajib minimum minimum atau GWM. Nah, Bank Indonesia ini juga dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi atau meningkatkan GWM untuk mengurangi jumlah uang beredar. Nah, lalu ada reformasi sektor keuangan. Nah, reformasi sektor keuangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan. Pertama itu peningkatan tata kelola, lalu ada perlindungan konsumen, ada penguatan regulasi dan inovasi teknologi. Nah, di mana reformasi ini juga berfokus pada peningkatan akses keuangan dan literasi keuangan bagi masyarakat. Nah, lalu ada peningkatan daya saing ekspor. Nah, untuk memperkuat daya saing ekspor itulah mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan nilai tambah, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, lalu diversifikasi pasar ekspornya itu minimalisir dampak volatilitas global. Nah, lalu ada pengembangan sektor pariwisata. Pertama, peningkatan daya tarik pariwisata. Nah, peningkatan infrastruktur ini pengembangan destinasi baru dan promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan. Lalu ada pemberdayaan masyarakat lokal dengan membangun keterampilan, peluang usaha bagi masyarakat lokal untuk mendukung sektor pariwisata. Nah, promosi pariwisata ini berkelanjutan untuk mengedepankan pariwisata yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, dan berkelanjutan. Nah, lalu ada digitalisasi ekonomi. Nah, digitalisasi ekonomi ini berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca krisis. Jadi, meningkatnya efisiensi, aksesibilitas, dan inklusivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Ke pemanfaatan teknologi digital membantu mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu ada perlindungan sosial masyarakat. Perlindungan sosial masyarakat ini adalah memberikan bantuan sosial eh, yang membantu masyarakat yang terdampak krisis tadi mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
lalu pelatihan dan peningkatan keterampilan. Jadi masyarakat itu diberikan eh, apa diberikan soft skill untuk meningkatkan produktivitasnya dan memberikan akses ke peluang baru. Lalu program pendidikan dan kesehatan. Jadi ini juga salah satu perlindungan sosial masyarakat untuk memastikan bahwasannya masyarakat itu mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, gitu, untuk mendukung pengembangan daripada masa depan yang lebih baik. Lalu ada pengembangan SDM yang berkualitas. Nah, peningkatan keterampilan ini juga memperkuat daripada keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui program pelatihan pendidikan dan sertifikasi. Juga ada peningkatan kualitas pendidikan, di mana memperbaiki sistem pendidikannya, meningkatkan aksesnya, dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja. Terus peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, di mana untuk mendorong produktivitas dan daya saing Indonesia, daya saing ekonomi. Oke, lalu ada koordinasi antar pemangku kepentingan, di mana ini dibutuhkan kolaborasi antar lembaga. Nah, adanya koordinasi antar lembaga keuangan, sektor swasta dan masyarakat sipil sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Jadi adanya pembagian peran juga, setiap pemangku kepentingan ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pemulihan ekonomi. Lalu ada pertukaran informasi. Nah, pertukaran informasi ini penting berbagi data dan informasi secara transparan dan terstruktur untuk memastikan efektivitas kebijakan. Lalu ada mitigasi resiko krisis ekonomi masa depan, di mana resiko krisis ekonomi masa depan ini perlu diantisipasi dengan mitigasi yang tepat. Nah, mitigasi resiko ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketahanan ekonomi, meningkatkan diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Nah, ini juga salah satu kebijakan pemerintah, yaitu transformasi ekonomi digital. Jadi, transformasi ekonomi digital ini adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi energi, di mana kita menggunakan sumber daya energi terbarukan dan teknologi hijau. Lalu ada pengurangan emisi karbon dengan mendorong sektor industri itu untuk beralih ke model produksi yang berkelanjutan. Lalu pengelolaan sumber daya alam, menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Juga peningkatan investasi hijau. Nah, membuka peluang investasi di sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan dan teknologi hijau. Nah, lalu ada pembangunan ekonomi yang inklusif. Jadi ada pembangunan ekonomi yang inklusif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat itu merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi itu tadi. Nah, ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja, dan menyediakan layanan sosial yang memadai bagi semua orang. Nah, peran pemerintahan daerah dalam pemulihan ekonomi. Jadi ada koordinasi antara pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan stakeholder yang terkait. Lalu kebijakan. Jadi ada peran pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran. Nah, pengembangan juga memfasilitasi pertumbuhan sektor strategis di daerah. Terakhir itu pelayanan. Bagaimana pemerintah tadi meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung usaha. Lalu, partisipasi masyarakat dalam pemulihan ekonomi adalah meningkatkan kesadaran. Jadi kita tuh harus aware, eh, masyarakat itu perlu memahami pentingnya peran mereka dalam mendorong pemulihan ekonomi, di mana ini dapat dilakukan melalui edukasi dari adanya kampanye yang mendorong konsumsi, investasi, dan produktivitas. Lalu membangun rasa percaya diri. Nah, di mana masyarakat juga perlu memiliki keyakinan bahwa pemulihan ekonomi ini sedang berjalan. Ini dapat dicapai melalui transparansi pemerintah dalam mengolah kebijakan dan komunikasi yang efektif. Nah, kira-kira pemerintah kita yang sekarang itu transparansi atau tidak? Oke, monitoring dan evaluasi kebijakan pemulihan ekonomi.
Nah, ini juga monitoringnya itu pertama evaluasi berkelanjutan. Jadi memantau evaluasi secara rutin efektivitas kebijakan, lalu identifikasi tantangan. Nah, kayak mengkaji hambatan dan kendala yang muncul selama proses pemulihan. Lalu ada adaptasi dan penyesuaian, ini sesuai dengan kebijakan dan dinamika kondisi ekonomi yang berkembang. Nah, evaluasi kebijakan pemulihan ekonomi ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas, strategi, dan langkah yang diambil itu membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan diadaptasi oleh pemulihan ekonomi berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Nah, bagaimana pembelajaran dari krisis untuk masa depan? Nah, ini adalah kelemahan, eee, melemahkan kerentanan, maksudnya ini adalah kelemahan ekonomi yang membuat negara ini rentan terhadap krisis. Jadi bagaimana membuat suatu, ketahanan di mana tingkat ketahanan ekonomi dan keuangan itu dikembangkan strategi mitigasi resikonya, lalu ada peningkatan koordinasi. Dan bagaimana juga tingkat, kolaborasi antar lembaga, sektor swasta, dan masyarakat itu dalam menghadapi krisis. Dan pembelajaran dan adaptasi ini adalah tinjauan kembali bagaimana strategi dan kebijakan yang ada itu disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Nah, lalu ada komitmen bersama membangun ekonomi yang tangguh. Jadi bagaimana kerjasama antar pihak itu termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lalu ada inovasi dan kreativitas, terus kok ada ide-ide terbaru, penerapan, teknologi dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tadi ketahanan ekonomi aja membangun ekonomi yang tahan akan guncangan dan mampu beradaptasi pada perubahan global. Kira-kira itu. Nah, sebagai penutup dari pertemuan 13 ini, kebijakan pemulihan ekonomi itu merupakan langkah-langkah penting bagi bangsa. Nah, bagaimana peningkatan ekonomi yang berkelanjutan itu memerlukan kerjasama seluruh pihak. Jadi bukan cuma pemerintah, tapi kita masyarakat, swasta dan semuanya itu ikut bekerja sama dalam pemulihan ekonomi itu. Oke, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam.